Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan teori penstrukturan adaptif. 1. Definisi teori, 2. Asumsi teori, 3. Latar belakang teori, 4. Konsep penting teori, 5. Sejarah, dan 6. Elemen teori. Definisi teori penstrukturan adaptif. Peole menyebutkan teorinya strukturasi adaptif karena dia mengamati anggota kelompok dalam suatu kelompok kerja secara yang sengaja mengadaptasi aturan dan sumber daya agar menyelesaikan tujuan untuk membuat keputusan kelompok. Griffin 2008. Jadi definisi teori Peole terinspirasi dari teori strukturasi dari Anthony Giddens, yang mana Giddens berpendapat bahwa manusia di dalam masyarakat sebenarnya adalah aktivitas yang mampu untuk bertindak atau bersikap sesuai dengan kehendak dan memiliki kemampuan untuk menciptakan perbedaan. Peole mencoba menerapkan teori ini dalam komunikasi kelompok. Teori ini mengambil nama strukturasi adaptif karena dia mengamati anggota kelompok dalam suatu kelompok kerja secara yang sengaja mengadaptasi aturan dan sumber daya agar menyelesaikan tujuan untuk membuat keputusan kelompok. Selain itu, strukturasi adalah sesuatu yang lebih kompleks daripada model urutan tunggal. Peole percaya bahwa nilai dari pembuatan teori keputusan kelompok bergantung pada seberapa baik ia mengelamatkan kekomplekan interaksi yang ada dalam sebuah kelompok. Latar belakang teori strukturasi adaptif. Teori ini adalah teori yang dibuat oleh De Sanctis dan Peole yang berusaha mencari teori dan model yang sesuai untuk menjalankan bagaimana organisasi dapat survive dan mengikuti perkembangan zaman. Teori ini berasal dari teori strukturation and Giddens yang tidak puas dengan pandangan objektivitas dan subjektivitas yang hanya memandang organisasi dari salah satu sisi saja, objektivitas dan subjektivitas. Jadi latar belakang teori strukturasi adaptif, objektivitas memandang suatu organisasi didasari aturan yang selanjutnya mempengaruhi. Teori strukturation Giddens memiliki asumsi dasar yaitu produksi dan reproduksi sistem sosial melalui aturan dan perilaku yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Yang dijadikan alat analisis dalam teori ini adalah struktur dan agensi. Struktur adalah pola yang berulang-ulang yang membatasi pilihan dan kesempatan, sedangkan agensi adalah kemampuan untuk berpikir bebas. Berangkat dari teori di atas, De Sanctis dan Peole menemukan kekurangan fatal dalam teori strukturation Giddens yang tidak memperhitungkan hubungan antara aspek sosial dan teknologi. De Sanctis dan Peole secara lebih jauh memperhitungkan berbagai pengaruh-pengaruh yang dapat merubah struktur di dalam organisasi seperti teknologi, informasi, penugasan, pekerjaan, interaksi sosial, dan lain-lain sebagainya. Sejarah teori penstrukturan adaptif. Anthony Giddens, seseorang sosiologi, pertama kali mempresentasikan tentang teori penstrukturan adaptif pada tahun 1970 sampai 1979. Giddens mendeskripsikan bagaimana institusi sosial dan organisasi, misalnya diproduksi dan direproduksi dan transformasi melalui penggunaan aturan-aturan sosial. Marshall Scott Peole dan koleganya Peole Seybold memperbaiki dan memperluas teori Giddens dengan membentuk suatu program penelitian yang menetapkan teori ini pada proses-proses yang terlibat di dalam pengambilan keputusan kelompok. Penstrukturan dalam kelompok dideskripsikan sebagai proses di mana sistem diproduksi melalui pemakaian aturan dan sumber daya oleh anggota-anggota. Kunci untuk memahami kelompok adalah melalui analisis dan dari strukturasi dan mendasari mereka aturan dan sumber daya untuk komunikasi dan pengambilan keputusan biasanya dipelajari. Jadi secara teori penstrukturan adaptif, konsep penting agen orang yang terlibat di dalam perilaku ini. Struktur produksi dan direproduksi sistem sosial melalui penggunaan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi. Aturan, hal yang bersifat rutin yang diikuti organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Sumber daya, kekuasaan yang dibawa aktor ke dalam kelompok atau organisasi. Kemudian ada asumsi teori. Asumsi yang pertama, kelompok dan organisasi diproduksi melalui penggunaan aturan dan melalui penggunaan aturan sumber daya. Asumsi yang kedua, aturan komunikasi berfungsi baik sebagai medium untuk maupun hasil akhir dari interaksi. Asumsi yang ketiga, struktur kekuasaan ada di dalam organisasi dan menuntut proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang terbaik. Kemudian ada konsep penting. Yang pertama ada agen. Agen merupakan orang yang terlibat di dalam perilaku-perilaku ini. Yang kedua struktur. Struktur merupakan produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan aturan-aturan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi. Yang ketiga ada aturan. Aturan adalah hal-hal yang bersifat
bersifat rutin yang diikuti organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Kemudian ada sumber daya. Sumber daya merupakan kekuasaan yang dibawa aktor ke dalam kelompok atau organisasi. Kemudian ada elemen teori. Yang pertama, agensi dan refleksivitas. Teori ini didasarkan pada pemikiran sederhana bahwa kegiatan manusia merupakan sumber yang menciptakan dan menciptakan kembali lingkungan sosial di mana kita berada. Refleksivitas pada dasarnya merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan-tindakan yang perilaku mereka. Refleksivitas biasanya didasarkan pada aturan dan pengalaman masa lalu seseorang agen. Kemudian ada dualitas struktur. Berdasarkan dualitas struktur, anggota sebuah organisasi bergantung pada aturan dan sumber daya untuk menuntun keputusan mereka mengenai perilaku atau tindakan yang mereka gunakan dalam komunikasi mereka. Kemudian ada integrasi sosial, merujuk pada resiprositas perilaku komunikasi di antara orang-orang dalam interaksi. Hal ini menjadi proses yang terus-menerus di mana para anggota dalam organisasi atau kelompok menjadi saling mengenal dan membentuk harapan berdasarkan kesan yang sebelumnya sudah diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.